Oke, salam jumpa dengan para sobat senator. Ketemu lagi dengan kita di acara podcast The Voice DPD RI. Hari ini kita akan membawakan tema kaitannya dengan pelaksanaan Rakernas yang dilakukan oleh salah satu alat kelengkapan DPD RI, ya ini Badan Urusan Legislasi Daerah, yang baru saja menyelesaikan kegiatan rapat kerja nasional yang mengundang para pemangku kepentingan, baik itu yang ada di daerah maupun di pusat. Nah, bersama kita hari ini sudah hadir seorang senator. Kebetulan beliau ini terkenal juga sebagai seorang aktivis, dosen juga, pengajar, jurnalis, dan sekarang berkecimpung di dunia politik, Bapak Insinyur Stefanus Ban Liau, senator dari Sulawesi Utara. Betul. Nah, salam sehat, Pak. Salam sehat. Siap. Sebagaimana kita ketahui, Pak Stefa kita panggil Pak. Ya. Pak Stefa ini Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah, alat kelengkapan DPD RI yang memiliki tugas penting kaitannya untuk implementasi pelaksanaan pasal 249 ayat 1 huruf J tentang pemantauan dan evaluasi rancangan perda dan perda. Nah, kita sehat-sehat, Pak? Sehat. Ya, Yang kita pokok langsung sehat, ya. Yang pokok sehat. Siap, Bapak. Ini kita mau tanya-tanya nih, Pak, bincang-bincang kita, Pak. Di podcast The Voice ini buat menginformasikan kepada para sobat senator tentang pelaksanaan kegiatan Rakernas BULD DPD RI ini, Pak. Ini kita baru saja melewati kegiatan tersebut. Ya. Selamat, Pak. Terima kasih. Sukses sepertinya, ini rame yang hadir ya, Pak ya. Dari pusat maupun ini dari seluruh Indonesia, Pak, yang hadir ya, Pak. Seluruh Indonesia. Masya Allah. Ini DPD coba menghimpun atau mengundang semua stakeholders di daerah juga ya, Pak ya. Betul. Kaitannya dengan apa yang sedang dilakukan oleh BULD sendiri ya, Pak ya. Pelaksanaan tugasnya. Nah, para sobat senator nih, kita perlu korek-korek Pak Stefa ini sebagai ketua BULD. Pertama kita mau ini deh, kesannya Bapak nih setelah pelaksanaan Rakernas ini. Gimana Pak menurut Bapak tadi pelaksanaannya? Smooth atau mungkin agak tegang sedikit tadi? Seperti apa kira-kira Pak yang bisa diceritakan ke sobat senator, Pak? Ya, puji Tuhan. Secara keseluruhan Rakernas BLD DPD RI berlangsung dengan segala baik. Saya katakan segala baik. Soal kesuksesan itu kan dinilai oleh orang lain. Dan menurut para peserta tadi, baik secara langsung di dalam ruang gedung Nusantara 5, tapi sesudah itu juga mereka memberikan apresiasi baik dari peserta dari daerah, tetapi juga dari dua kementerian yang hadir tadi, dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan sebagai narasumber dan penanggap. Itu saya berikan apresiasi yang luar biasa kepada tim kesekjenan DPD RI, di dalamnya Kabak Sekretariat BLD bersama jajaran yang mempersiapkan segala sesuatu, mulai persiapan sampai pelaksanaan. Dari segi peserta cukup lumayan, melebihi target. Wah, banyak Pak ya? Banyak, 177. Wah. Dari Kementerian Dalam Negeri, dari Kementerian Keuangan ada 7. Dari daerah itu terdiri dari pimpinan DPRD dan pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi. Bapemperda Pak ya, kita biasa tahunya Pak ya. Yang hadir langsung, bahkan ada yang mewakili dari Biro Hukum. Oh, Biro Hukum juga. Biro Hukum. Kemudian
ada dari dinas atau badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, bahkan dari dinas pendapatan daerah. Dan luar biasa hadir juga dari asosiasi pemerintah provinsi, kabupaten kota, asosiasi DPRD provinsi, kabupaten kota. Dan tentunya kami bersyukur, berterima kasih kepada pimpinan DPD RI yang seharusnya diagendakan akan dihadir langsung oleh Pak Ketua, Pak Lanyala, tapi beliau secara mendadak beliau harus mewakili lembaga. Kesibukannya Pak ya, Ketua lembaga ya. Hakim konstitusi di Istana Negara. Oh ya. Sehingga mewakili beliau, Wakil Ketua 2 Pak Dr. Mahyudin, sekaligus juga sebagai koordinator BLD, dan pengantar materi tadi oleh Wakil Ketua 1. Jadi pimpinannya lebih dari satu Pak ya? Lebih dari satu Pak Dr. Nono Sampono. Jadi secara keseluruhan Rakernasnya berlangsung dengan segala baik, teman-teman pimpinan anggota BLD, bahkan ada teman-teman dari pimpinan alat kelengkapan dalam lingkup DPD RI. Komite gitu Pak ya? Komite sama non-komite. Oh, non-komite. Ada dari BAP. Wah. Ada dari PRT. Itulah kebersamaan sesama alat kelengkapan. Saling mendukung Pak ya? Saling mendukung satu sama yang lain. Iya. Jadi kalau secara kuantitas ini sudah melebihi ekspektasi Pak ya? Karena kuantitas dan kualitas. Kualitas juga. Kualitas juga. Nah, itu selamanya acara berlangsung menurut penilaian dari kementerian dan tentunya dari peserta yang dari daerah, karena terbangun komunikasi yang baik. Kita mulai jam 10 dan diharapkan tutup setengah 12. Pada akhirnya selesai hampir setengah 2. Wah. Praktis kalau mau dikata tidak ada peserta yang meninggalkan lokasi daerah, lokasi acara ya. Jadi ini kan suatu keseriusan peserta yang dari daerah. Salut, bangga juga dari kementerian. Jadi saya rasa ketertarikan ini juga mungkin Pak buat sobat senator yang mungkin sudah mengikuti bahwa tema yang dihadirkan saat ini itu sangat menarik sekarang Pak ya. Karena kaitannya dengan Undang-Undang 1 tahun 2022 Pak ya. Hubungan keuangan pusat daerah. Jadi DPD hadir untuk bisa menjembatani itu Pak ya. Oke, baik Pak. Nah, kalau dari hasil tadi Pak, secara tadi kita udah bicara secara kuantiti itu oke. Bagus sekali nih gitu kan, karena ternyata animonya luar biasa nih, tidak hanya dari pemangku kepentingan yang ada di daerah. Tadi Bapak sudah sebutkan ada Bapemperda, Biro Hukum, BKAD dan asosiasi-asosiasi. Tapi dari kementerian yang ada di tingkat pusat, Kemendagri dan Kementerian Keuangan Pak ya. Itu juga tanggapannya juga responnya juga cukup positif Pak ya. Mereka berterima kasih kepada DPD RI melalui BLD. Karena juga kan sama-sama kita membangun komunikasi. Semuanya ini kan untuk kepentingan daerah, bangsa dan negara. Nah, kalau dari setelah di kegiatan itu sendiri, kalau secara kualitas tadi substansi Pak, kalau kita boleh korek-korek sedikit nih buat sobat senator yang mungkin nggak mengikuti, kira-kira hasil besarannya itu seperti apa Pak ya, dari hasil dari Rakernas itu sendiri? Pertama begini, materi yang diangkat dalam Rakernas ini terkait dengan pajak daerah dan restribusi daerah sebagai implikasi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang apa yang dikatakan tadi, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Daerah kan seakan ada timbul rasa galau. Munculnya undang-undang ini. Undang baru nih Pak ya. Harus disesuaikan, apalagi ditargetkan maksimal 2 tahun dan hal tertentu sampai 3 tahun harus menyesuaikan. Di mana juga undang-undang sebelumnya tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah harus
tidak ada lagi, dan ada perubahan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan pemerintah daerah itu, Pak, ya? daerah. Jadi mau tidak mau daerah harus menyesuaikan peraturan daerah yang mengacu pada regulasi sebelumnya, menyesuaikan dengan regulasi yang terbaru. Dan ini mungkin hal menarik, dan inilah tema yang pimpinan dan anggota BLD tetapkan dalam rapat pleno. Ternyata tepat tema ini yang nantinya kita akan bahas lanjut. Ya, ya, jadi ini penentuan tema yang sangat seksi mungkin Pak ya, seksi sekali. Bahasa anak muda seksi. Ya. Seksi sekali karena bicara undang-undangnya juga masih baru, sedangkan daerah juga sepertinya dari yang terhormat anggota BLD juga melihat ada kebingungan, jadi dikasih forum untuk para pemangku kepentingan di daerah Pak ya, untuk jadi kayak sesi curcol Pak ya tadi. Seperti tadi kan ada para peserta mengungkapkan kami baru menyelesaikan perda tentang pengelolaan keuangan daerah. Muncul regulasi baru. Mau tidak mau harus berubah lagi. Harus disesuaikan, menghasilkan satu perda menurut mereka itu kan perlu waktu yang berbulan-bulan, selain anggaran biaya dan seterusnya. Dan itu secara terbuka diungkapkan dalam diskusi yang berlangsung menarik tadi. Gitu. Persoalan apa lagi Pak kira-kira yang tadi selain mungkin itu kan mungkin teknis Pak ya? Iya. Tapi yang secara substansi kira-kira ada nggak Pak yang berkembang di Rakernas tadi Pak? Ya, tadi kalau dari penjelasan dari Kementerian Keuangan sampai saat ini kan baru 3 kabupaten. 3? Ya, yang sudah 500 sekian Pak. 500 sekian ranperda tentang pajak daerah dan restribusi daerah. Bayangkan dari berapa? Dari 500 lebih ya, 500. Baru 3 seiring dengan waktu kan hanya 2 tahun. Udah lebih berapa bulan ini? Ya coba lihat dari bulan apa? Januari kan sampai sekarang. Wah, udah praktis akhir tahun. 1 tahun lagi. 1 tahun lagi harus menyesuaikan perda terkait dengan pajak pajak daerah dan retribusi daerah. Oh, jadi persoalan-persoalan jadi yang muncul tadi tidak hanya secara teknis berarti Pak ya, tapi secara material, secara substansi pun tadi disampaikan ya. Ya, keluhan-keluhan tadi muncul, keluhan-keluhan tentang jenis-jenis pajak. Oh, jenis-jenis pajak. Iya, jenis-jenis restribusi daerah mana yang harus dipungut. Menarik. Berarti memang ada perubahan yang sangat signifikan dari undang-undang yang sebelumnya ya, 33 2004 kalau gitu ya. Ya. Keseriusan peserta ternyata bukan hanya mereka bicara secara lisan, tapi hampir seluruh peserta dari kabupaten sudah mempersiapkan apa yang akan disampaikan. Bawa catatan secara tertulis dan dimasukkan kepada kami pimpinan. Oh, jadi selain disampaikan secara tertulis juga? Ada secara tertulis hampir semua peserta dari daerah. Oh, Pak, kelihatan cerah sekali Bapak hari ini nih. Harus kayak kegiatannya jadi secara kuantitas juga tercapai, melebihi target. Secara kualitas substansi materi apa masuk. Yang mau dicapai pun sepertinya belanja masalahnya banyak nih ya. Banyak masukan. Sudah dapat masukan. Usulan. Dan ada hal-hal yang langsung direspon dari kementerian. Baik dari keuangan maupun dari Kementerian dalam negeri. Iya, langsung mengharmonisasi di lokasi Rakernas. Oke. Berarti kita bisa katakan kegiatan Rakernas pertama ini berarti Pak ya? Yang di BWLD lakukan ya? Rakernas dengan menghadirkan penanggap dari kementerian terkait. Bisa dikatakan memenuhi target dan berhasil. Kata orang. Saya gak berhasil mancing Bapak ini. Kata orang berhasil. Ya. Siap, Bapak. Iya. Saya tidak memberikan penilaian karena yang pelaksana kan kita BLD. Tapi kalau mau ditanya kesuksesan baik target peserta dan target materi bagi kami tercapai. Dan itu banyak materi yang nantinya akan menjadi pengayaan bagi kami BLD untuk lebih memperdalam.
Kementerian sendiri gimana Pak tadi kalau bisa dilihat responnya Pak? Secara terbuka kan baik dari Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Oh, Kementerian Mendagri Dalam Pak ya? Negeri, baru dari Direktur Jenderal Perimbangan, Keuangan Daerah, Menkeu. secara terbuka mereka memberikan apresiasi. DPD RI melalui BLD memfasilitasi kegiatan ini. Mereka juga terbantu. Mereka juga mendengar secara langsung apa yang menjadi keluhan-keluhan daerah terkait dengan regulasi, ya kan, dan non regulasi. Mereka sangat terbantu, bukan hanya mereka ngomong di saat di Gedung Nusantara 5, tapi sesudah acara pun di luar sambil makan juga mereka mengatakan Jadi berlanjut komunikasinya. Apresiasi. Ya, itu penilaian mereka ya, penilaian dari kementerian tapi juga dari peserta. Ya, kalau saya tidak salah dengar apa mitra strategis sih Pak ya tadi Bapak Mitra, sempat menyampaikan ya strategis yang nantinya kita akan membangun mitra strategis dengan kementerian-kementerian Ya, ini ya. semuanya itu dalam kerangka harmonisasi legislasi pusat daerah. Karena itulah kami disebut senator sebagai wakil daerah, menjembatani aspirasi kepentingan daerah dalam wadah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, nih sobat senator mungkin bisa tahu semuanya. Jadi ceritanya ini bagaimana BULD coba memilih tema yang cukup update dan ditanggapi baik itu dari stakeholders di daerah maupun di pusat juga positif Pak ya. Positif. Nah ini Pak, kalau tadi kementerian nih pas lagi makan siang ngobrol dari daerah ada yang bisik-bisik nggak Pak kalau bisa? Saya karena ini ngelihatnya kan yang hadir nih kementerian nih Pak, atau mungkin ada masih daerah yang malu-malu nih Pak. Terus nanti bisik-bisik lewat Bapak pas setelah acara pas makan siang itu mungkin bisik-bisik, oh ini ada yang ini Pak kurang, ada yang gitu-gitu nggak Pak kira-kira Pak? Jadi selain secara resmi di Ruang Nusantara, berlanjut di luar gedung, mereka juga secara langsung peserta daerah memberikan apresiasi. Ini yang kami harapkan. Oh gitu. DPD hadir menjembatani kepentingan daerah. Mereka dapat masukan, informasi untuk mereka tindak lanjuti di daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan mereka, baik sebagai pemerintah, daerah, eksekutif, tapi juga legislatif. Ada Bapemperdanya Pak ya. Bapemperda. Tadi juga kan secara terbuka kan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan daerah DKI Jakarta kan memberikan tahapan-tahapan mereka, sehingga juga saya langsung masuk kan. Nah, ini luar biasa ini penjelasan dari DKI Jakarta memberikan semangat, motivasi kepada teman-teman dari daerah juga untuk melakukan hal yang demikian, sambil memang saya dorong 3 kabupaten yang sudah masukkan dalam Perda itu kan juga menjadi bisa tempat studi banding bagi daerah lainnya, bagaimana cara mereka supaya mereka sudah bisa menyelesaikan hal-hal demikian. Berarti DPD ini ada misi terselubung juga ya, mendekatkan daerah-daerah ini supaya satu sama lain bisa saling merangkul gitu Pak ya, biar bukan terselubung. Oh, bukan DPD terselubung. selalu transparan. Dan itu memang menjadi tugas senator. Tadi juga kan diberikan apresiasi oleh pengurus asosiasi pemerintah provinsi yang adalah juga Gubernur Jambi. Ya kan secara terbuka, wah ini senang sekali. Selesai acara pun ketika kami masih di ruang pimpinan, beliau datang, rasa senang, beliau apresiasi. Beliau tentang pemasukan kelapa sawit langsung direspon tadi, dan seterusnya tinggal menunggu konsultasi saja. Itu jadi sampai hal-hal teknis juga tadi. Sampai hal teknis. Jadi nggak hanya selesai di dalam ruang Nusantara. Tidak sampai tapi sampai ke ruang makan pun masih tetap berlanjut. Buktinya juga kan, praktis nggak ada peserta yang keluar. Iya betul. Sampai selesai acara. Betul siap. Oke. Kira-kira nih Pak, ini sobat senator juga perlu kita kasih informasi nih Pak. Kedepannya Pak, setelah ini Rakernas ini, kan ini DPD sudah atau BULD sudah dapat sejumlah materi atau bahan awal. Nanti kedepannya kira-kira langkah-langkah apa aja yang nanti secara konkret bisa dilakukan oleh BULD
untuk menindaklanjuti hasil Rakernas ini, Pak? Tentunya kita harus mengikuti mekanisme aturan yang tertuang dalam peraturan Ketua DPD RI nomor 4. Oh, peraturan DPD itu, Pak, ya? Tentang pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. Situ kan sudah ada mekanisme sehingga sesuai dengan jadwal tindak lanjut dari Rakernas ini, materi-materi yang kami sudah dapat ini pada mulai masa sidang 3 tahun sidang berapa ya? 2023 berarti bulan Januari. Kita sudah mulai pembahasan apakah dalam bentuk rapat dengar pendapat dengan kementerian terkait, pajak daerah dan retribusi daerah, dengan pakar, dengan praktisi, kemudian dengan asosiasi-asosiasi dan ya pemangku daerah. Kita lebih detail memintakan masukan, tanggapan, baik laksanakan di kantor, tetapi juga ya nanti ada diagendakan kita terjun ke daerah kunjungan kerja, kita bentuk forum juga di sana menerima masukan daerah. Jadi ada tahapan-tahapannya dan pada suatu waktu sesuai dengan target output itu kita akan finalisasi. Kemudian kita rekomendasinya sampaikan dalam sidang paripurna, itu kan mekanismenya. Kemudian kita sampaikan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan, nanti dalam waktu tertentu di peraturan nomor 4 itu kan ada apa namanya diseminasi. Kita mengundang juga pemangku kepentingan kementerian terkait menanyakan sudah sejauh mana rekomendasi itu ditindaklanjuti. Jadi sesuai dengan peraturan DPD nomor 4 itu kita tidak hanya selesai pada rekomendasi, tapi di mana tindak lanjut supaya daerah melihat inilah kerja upaya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Itu. Ya. Jadi dengan antusias atau animo yang besar di awal, kita harapkan nanti ke depannya makin mengerucut sampai satu kesimpulan bahwa inilah DPD hadir untuk daerah, Pak, ya. Betul-betul DPD hadir untuk menjembatani kepentingan daerah dalam wadah. Ini DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Itu kan tagline yang sekarang terus dimasyarakatkan. Baik, Sobat Senator, kita sudah dengar tadi kita bisa bilang cerita atau ungkapan dari Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah tentang kegiatan Rapat Kerja Nasional BULD yang baru saja diselenggarakan. Dan kalau tadi kita boleh lihat secara kuantitas berhasil dengan animo yang luar biasa baik dari pusat, di stakeholder di pusat maupun di daerah. Serta secara substantif juga ternyata banyak masukan dan banyak harapan berarti, Pak, ya, yang disampaikan kepada BULD DPD RI tentang bagaimana nanti ke depannya tadi seperti mungkin saya boleh pinjam harmonisasi itu, Pak, ya. Legislasi pusat daerah. Ya, saya rasa itu dari kita di Senayan, kegiatan podcast The Voice DPD RI yang kali ini mengangkat tentang hasil dari Rapat Kerja Nasional Badan Urusan Legislasi Daerah dengan tema kebijakan daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah pasca berlakunya Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terima kasih buat Pak Ketua. Terima kasih. Sukses selalu. Semangat bersama, berjuang untuk daerah, untuk pembangunan di daerah. Dan terima kasih buat Sobat Senator atas perhatiannya. Sampai ketemu di kegiatan podcast The Voice DPD RI berikutnya. Pak, gitu sama. Salam dari daerah untuk Indonesia.